warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husna Sadila Asyafa dengan NIM 210611009350 dari Free Massage F1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan atau reposisi dislokasi posterior sendi siku atau elbow joint. Nah, pada kasus kali ini kita temukan bahwasanya pasien ini telah mengalami cedera di mana dia jatuh dengan posisi tangannya menahan beban tubuhnya sehingga di sendi sikutnya ini mengalami dislokasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada anatomi tubuh bagian lengan ini terdapat sendi siku atau elbow joint yang terdiri dari tulang humerus, kemudian ada ulnaris dan juga radius yang menjadi satu dan diikat dengan sendi siku, dan terdapat olecranon yaitu sebuah tulang yang menonjol ke depan. Nah, pada kasus kali ini pasien ini mengalami cedera di mana si olecranon ini mengalami pergeseran ke atas. Jadi ini kita bayangkan sebagai humerus, tulang humerus, dan yang mengikat ini adalah tulang olecranon dan juga disambung dengan radius dan juga ulnaris. Nah, dia mengalami cedera posterior elbow joint di mana si olecranon ini tidak mengikat tulang humerus. Dia mengalami cedera yaitu dengan lepas dari tulang humerusnya. Jadi dia arahnya seperti ini. Dia naik ke atas sehingga dinamakan dengan cedera posterior. Nah, untuk penanganan pertama kita harus merilis terlebih dahulu otot-otot yang berada di sekitar elbow joint-nya. Di antaranya ada otot bicep, tricep, dan juga ada otot yang berada di lengan ini. Kita lakukan perilisan terlebih dahulu untuk melemaskan otot-ototnya. Nah, untuk penanganan pertama kita harus melihat terlebih dahulu, kita harus feel terlebih dahulu apakah kita harus melihat dulu tampaknya apakah ada pembekakan atau ada kemerahan, sehingga kita harus melakukan penanganan yang sesuai dengan apa yang terjadi dengan kondisi lengannya. Nah, kita lihat di sini ada sedikit pembekakan di bagian daerah terdekat dengan olecranonnya. Nah, kita harus lilis terlebih dahulu. Setelah kita lihat adanya pembekakan, kita harus merasakan, kita harus feel, kita tanyakan apakah terdapat nyeri ketika di situ. Apakah nyeri? Nah, ini adalah tanda dari adanya dislokasi pada bagian situ. Ketika di situ pasien merasakan nyeri. Setelah itu juga dilakukan move atau pergerakan. Biasanya orang yang mengalami cedera siku ini dia akan kesulitan untuk melakukan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Kita coba ya. Baik, pasien, bagaimana? Apakah bisa dilakukan gerakan ini? Sakit. Nah, dia melakukan gerakan fleksi hanya sekitar 45 derajat, tidak sempurna. Kemudian kita kembalikan ke gerakan ekstensi dengan sempurna. Apakah terjadi sakit? Nah, dia juga merasakan kesakitan. Nah, jadi ini adalah salah satu tanda adanya dislokasi. Oke, kita rilis terlebih dahulu. Kita rilis pada bagian lengan bawahnya, otot-ototnya kita rilis terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan penanganan. Oke, untuk penanganannya kita lakukan dengan cara harus menggunakan 2 orang ya. Kita harus satu orang sebagai asisten untuk melakukan pegangan di tangannya agar tidak terjatuh. Nah, karena tadi di sini adalah olecranonnya naik menumpangi si humerusnya, maka di sini untuk penanganannya kita harus tekan si olecranon ini ke bawah dengan dibantu dengan tarikan oleh asisten. Ya, tahan, tarik nafas. Yo, 3, 2, 1. Oke, sudah bisa kita coba dengan melakukan gerakan ekstensi dan juga fleksi. Bagaimana? Apakah sudah
rasa mendingan? Iya. Oke, kita lakukan gerakan ekstensi, fleksi, sudah mendingan. Nah, setelah dilakukan penanganan ini, pasien harus tetap dalam keadaan diekstensikan dengan menggunakan gantungan tangan. Nah, mungkin itu mengenai penanganan tentang cedera elbow joint posterior. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.